Bab 10 Apakah ini bala bantuan yang diminta si monyet? Kata-kata Wang Li baru saja jatuh. Sebelum Meng Yu sempat berbicara, Murong Qianyu adalah orang pertama yang berhenti. Apa maksudnya Meng Yu berhubungan dengannya? Apakah Tuan Meng, yang memiliki tabungan lebih dari 10.000 yuan, masih membutuhkan wanita kaya untuk menafkahinya? Kalaupun ada wanita kaya yang mau mendukungnya, wanita kaya manakah yang lebih kaya daripada pria terkaya di dunia? Murong Qianyu punya banyak alasan untuk curiga bahwa mantan pacar Tuan Meng yang bodoh ini memfitnahnya secara tidak langsung tentang kehidupan pribadinya yang tidak bermoral dan secara tidak langsung menanyainya tentang memiliki seorang gigolo. Bagaimana mungkin seorang perawan seperti dia bisa menanggung hal ini? Wang Li, benar, tolong tutup mulutmu. Aku sudah perawan selama 24 tahun. Dan bukan giliranmu untuk menyalahkanku. Kamu tidak perlu menghindari kenyataan. Tuan Meng lebih kaya dari grup Murong kita. Pergilah dan sesali itu. Wajah Wang Li menjadi pucat, dan tampak seolah-olah banyak sekali nyamuk beterbangan di depan matanya. Tidak mungkin, dia hanya anak miskin. Kedua orang tuanya adalah pekerja. Dia hanya akan menjadi pekerja seumur hidupnya. Aku tidak percaya. Kau berbohong padaku. Seluruh dunia berbohong padaku. Bagi seorang penggali emas, kehilangan kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya pasti 100 kali lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Salah. Rasa sakit karena dicabik-cabik oleh 5 ekor kuda itu bahkan tidak 1/10 dari rasa sakit yang dirasakannya di dalam hatinya saat itu. Dahulu kala ada berlian cinta sejati tepat di depannya, dalam jangkauannya, tetapi dia menendangnya jauh. Sekarang dia telah kehilangannya sepenuhnya. Dia sangat menyesalinya. Akhirnya, saya dipenuhi dengan penyesalan teramat dalam dan menyalahkan diri sendiri. Emosi Wang Li berfluktuasi sedemikian rupa sehingga matanya menjadi gelap dan dia terjatuh di meja dan pingsan. Para pengunjung restoran tiba-tiba menyadari alasan sebenarnya mengapa Chen Xinqiang dikritik dan mulai mendiskusikannya dengan suara pelan. Sial. Ternyata Master Meng dan Chen Xinqiang benar-benar punya cerita. Tidak dapat dipercaya. Orang seperti Wang Li benar-benar dapat memenangkan hati Guru Meng. Tuhan sungguh tidak adil. Bukankah itu berarti aku juga memiliki kesempatan untuk bertemu secara romantis dengan Guru Meng? Cih, lihatlah mata Nona Murong yang penuh nafsu. Bagaimana mungkin kau, seorang gadis vulgar, punya kesempatan? Lebih baik menjadi simpanannya. Yah. Kalau pria itu tinggi, kaya, dan tampan seperti Tuan Meng, menjadi simpanan adalah sesuatu yang bisa kamu pertimbangkan. Chen Xinqiang benar-benar nekat. Dia bahkan berani merebut pacar Tuan Meng. Namun, dia melakukan hal yang baik secara tidak sengaja. Kalau tidak, Tuan Meng yang masih muda, kaya, dan tampan itu pasti sudah hancur oleh seorang penggali emas seperti Wang Li. Dan kedua penggali emas ini, menurutku mereka juga bukan orang baik. Benar sekali, pada zaman dahulu, mereka akan dijebloskan ke kandang babi. Zhao Yinger dan Wu Rui saling berpandangan dan melihat kepanikan di mata masing-masing. Khawatir mereka akan terlibat. Tetapi Meng Yu tidak pernah melihatnya lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya dan minum sendirian. Dia telah mencintai Wang Li selama 7 tahun. Ketika dia terbangun dari mimpinya, dia mendapati bahwa masa lalu hanyalah ilusi. Kesedihan selalu tidak dapat dihindari. Manusia bukanlah tanaman atau pohon. Jadi siapa yang tidak berperasaan? Murong Qianyu tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya. Dia hanya mengambil gelas anggur dan minum bersama Meng Yu. Setelah beberapa saat, ambulans tiba. Pasangan Chen Xinqiang dan Wang Li dinaikkan ke tandu dan dibawa keluar dari restoran Marriott. Meng Yu mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinga Murong Qianyu. Apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Nona Murong, bisakah kau mengantarku kembali? Pada saat ini, dia sudah agak mabuk, dan kata-kata serta tindakannya menjadi lebih berani dan sembrono. Murong Qianyu menjawab dengan lembut, dan bau alkohol menyentuh pipinya. Dia menundukkan kepalanya sedikit karena bingung. Dia sedikit takut terjadi sesuatu setelah dia tiba di rumah Meng Yu. Namun jauh di lubuk hati saya memiliki beberapa harapan. Lagi pula,
dia telah melajang selama 24 tahun. Dan dia akhirnya bertemu dengan seorang pria yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia juga minum sedikit anggur. Jadi mau tidak mau dia tidak dapat menahan diri. Tetapi, dia juga sedikit penasaran. Ini adalah Tuan Meng yang sangat rendah hati. Seberapa sederhana dan mewah rumahnya. Namun, tepat saat Meng Yu membayar tagihan, keduanya berjalan keluar dari restoran Marriott dan bersiap masuk ke mobil untuk pergi. Sebuah konvoi mewah sedang menuju ke arah kami. Kerja bagus. Sungguh upacara yang megah. Meng Yu mendesah dalam hati. Totalnya ada lebih dari 30 mobil. Dan masing-masing merupakan mobil merek mewah mulai dari Porsche. Ini adalah plat nomor mobil grup Wang. Sepertinya si idiot dari keluarga Wang ada di sini. Mungkinkah itu karena masalah yang disebabkan oleh bocah dari keluarga Chen? Seharusnya tidak. Dia tidak sebodoh itu. Murong Qianyu sedikit mengernyit. Dia tampaknya tidak menyukai putra tertua keluarga Wang. Hal ini membuat Meng Yu merasa sedikit aneh. Selama obrolan santai, dia juga kurang lebih memahami hubungan antara grup Murong dan grup Wang. Dapat dikatakan mereka telah bersahabat turun-temurun. Lagi pula, Tuan Muda Wang bukanlah seorang playboy seperti Chen Xinqiang. Ia bahkan menduduki peringkat ke-20 dalam daftar orang muda kaya global Forbes, dan jelas dapat dianggap sebagai wirausahawan generasi baru yang muda dan menjanjikan di Tiongkok. Bagaimana dia bisa menjadi bodoh dalam kata-kata Murong Qianyu? Sejujurnya, jika dia tidak bertemu Murong Qianyu, Meng Yu mungkin ingin berteman dengannya. Lagi pula, saat ia bepergian dan memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat dibelanjakannya, menjalin lebih banyak teman dengan anak muda yang kaya pasti akan membantunya beradaptasi dengan dunia baru. Qianyu, kamu benar-benar di sini. Apakah kamu tidak akan merasakan kehidupan sebagai kasir? Oh, betapa menyenangkannya jika kamu bisa mengikutiku sebagai wakil presiden perusahaan selama 2 tahun dan langsung mengambil alih perusahaan grup Murong yang ada. Suaranya terdengar sebelum orang tersebut tiba. Aksen Beijing yang hangat dan otentik membuat Meng Yu merasa sangat nyaman mendengarkannya. Orang utama yang berbicara berikutnya, Tuan Muda Wang, mengenakan setelan bermerek yang rapi dan sepatu kulit buaya yang mengilap. Dia berjalan mendekat sambil dikelilingi pengawalnya. Kesan pertama yang diberikan Tuan Wang kepada Meng Yu adalah seorang pria yang ceria, tampan, dan sukses. Benar-benar gambaran pangeran menawan di benak para gadis perguruan tinggi. Tetapi, Tuan Muda Wang sedikit lebih rendah dari Meng Yu baik dari segi penampilan maupun perawakannya. Yang paling penting, kesenjangan antara orang terkaya ke-20 dalam daftar orang kaya muda Forbes dan orang terkaya di dunia juga sangat besar. Terlebih lagi, Meng Yu menggunakan matanya yang tajam untuk melihat dua orang pria yang dikenalnya di antara orang-orang yang datang. Meskipun kedua pemuda itu menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Meng Yu. Di aula Jinyulah kedua teman minum Chen Xinqiang muncul. Jadi, apakah ini penguatan? Atau apakah dia berencana untuk mengalihkan masalah dan memulai perang antara Meng Yu dan Tuan Muda Wang?